Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran faraid. Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang al-akh al-mubarak dan al-akh al-mas'um. Al-akh al-mubarak artinya saudara yang menguntungkan. Al-akh al-mas'um artinya saudara yang merugikan. Tapi sebelum sampai ke bahasan sana, kita paham bahwa belajar faraid itu integral. Dalam pengertian pelajaran yang sebelumnya langsung bersama-sama ada pada waktu yang sama. Jadi integral, selamanya bersambung, tidak terpisah-pisah. Itu sebabnya kalian di Mu'alimin ini tetap bekal yang kalian pelajari di sanawiyah itu jangan lupa, karena justru itu bekalnya. Satu, pemahaman tentang furudul muqaddarah, bagian-bagian tertentu yang kita pernah buat tabelnya. Itu simpan terus, bahkan tempel, kalau sudah rusak buat lagi. Kenapa? Supaya tidak lupa. Kata kuncinya itu, bekal untuk belajar faraid yang pertama tentu furudul muqaddarah itu dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua adalah tentang macam-macam asobah. Ada asobah binafsihi, asobah bigerihi, asobah ma'agwirihi. Itu jangan lupa juga. Kemudian yang ketiga tentang hajib mahjub. Ada kasus saling menghalangi antar ahli waris. Itu sudah kalian punya bekalnya. Walaupun sekarang sedikit diulang-ulang, tapi pemahaman awal yang kalian punya itu harus lebih dikuasai dan didalami. Juga seperti sekarang, kita akan membahas al-akhul mubarak dan al-akhul mas'um. Yang barusan kita katakan, bakal-bakal itu tentu itu bagian daripada konsep ini. Kemudian beberapa waktu yang lalu, kita juga belajar tentang ada kasus-kasus di dalam faraid. Ada kasus biasa, ada kasus tidak biasa. Masih ingat ya? Kasus biasa, nanti kita akan gambarkan, itu ada juga dalam bentuk ini. Kemudian ada kasus tidak biasa, ada aul, ada rod. Kemudian rod ada dua macam, ada rod tanpa suami atau istri, ada rod dengan suami atau istri. Itu akan terulang ikut lagi ke dalam proses ini. Itulah barangkali salah satu faktor keistimewaan ilmu faraid. Selamanya semua yang di belakang itu ikut terus sebagai bahan baku. Ibarat kita turun ke pantai, mula-mula sampai mata kaki, sampai kepada sikut, sampai kepada lutut, makin lama makin dalam. Nah seperti itu belajar faraid, semakin lama semakin dalam, dengan catatan yang di perjalanan di awal itu menjadi bahan baku yang terus menerus dibutuhkan pemahamannya. Itu sebagai pembukaan. Sengaja saya sampaikan supaya tidak terbayang, terpisah-pisah. Semua pelajaran tentu bersambung dengan yang sebelumnya. Sekarang kita pelajari tentang al-akhul mubarak dan akhul mas'um. Apa maksudnya? Keberadaan pasangan laki-laki buat perempuan itu kadang-kadang menguntungkan, kadang-kadang merugikan. Yang kita kenal mu'asib. Mu'asib itu pasangan laki-laki buat pasangannya yang perempuan. Anak laki-laki dengan anak perempuan, cucu laki-laki dengan cucu perempuan, saudara laki-laki dengan saudari perempuan. Itu namanya pasangan. Yang satu mu'asibnya, yang satu yang perempuannya yang akan dibawa jadi asobah. Nah,
Gabungan itu yang namanya asobah bi ghairihi kadang-kadang menguntungkan, kadang-kadang merugikan pasangannya. Kadang-kadang dengan adanya menguntungkan, kadang-kadang dengan adanya merugikan. Ketika adanya pasangan laki-laki itu menguntungkan, namanya ahul mubarok. Ketika keberadaan pasangan laki-laki justru merugikan, namanya ahul mas'um, al-ahul mas'um. Itu konsepnya. Jadi adanya pasangan laki-laki bagi ahli waris perempuan bisa menguntungkan, bisa merugikan. Tentu kasusnya dalam asobah bi ghairihi, pasangan laki-laki dan perempuan bersama-sama. Sehingga pindah posisi perempuan yang asalnya alul furud menjadi asobah bi ghairihi karena keberadaan muasibnya. Sekali lagi, konsep itu, gambaran itu kadang-kadang menguntungkan, kadang-kadang merugikan. Kita lihat contoh sekarang. Saya sudah tulis di depan. Kalian bisa ikut nulis. Kita agak lambat ya temponya supaya kalian bisa ikut nulis. Di contoh nomor 1, ahli waris yang pertama adalah istri, 1 istri. Ahli waris kedua, 2 anak perempuan. Ahli waris ketiga, cucu perempuan. Tentu yang dimaksud cucu perempuan dari anak laki-laki. Kita tidak usah ulang itu. Kalau ada cucu perempuan, yang dimaksud dalam waris, dalam ahli waris adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Karena cucu perempuan dari anak perempuan itu namanya dawil arham, dia bukan ahli waris. Kemudian yang di saudara laki-laki seibu sebapak. Saya singkat, saudara laki-laki seibu sebapak. Jadi ada 4, 1 istri, 2 anak perempuan, 1 cucu perempuan, 1 saudara laki-laki seibu sebapak. Dalam furudul muqaddarah kita tahu kalau ada far'ul waris, istri dapat berapa? 1/8. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan jangan lupa konsep-konsep dasar itu 1/8. Karena ada far'ul waris. 2 anak perempuan. Kita tahu kalau 2 anak perempuan itu 2/3 ketika tidak ada anak laki-laki. Nah, berikutnya cucu perempuan, ketika 2 anak perempuan mendapat 2/3, cucu kehabisan. Gitu. Kalau anak perempuan 1, cucu perempuan 1, yang anak setengah, yang cucu 1/6, mereka berjumlah 2/3. Masih ingat ya konsepnya begitu. Ketika anak perempuan 1, cucu perempuan 1, anak perempuan setengah, cucu perempuan 1 ataupun lebih 1/6. Jumlah mereka adalah 2/3. Itu menggambarkan bahwa paket atau bagian bagi mereka gabungan itu 2/3. Artinya kalau salah satu 2/3, yang kedua itu kehabisan. Nah dari itu di sini anak perempuan 2/3. Akibatnya apa? Cucu perempuan kehabisan. Karena jatahnya 2/3 antara anak perempuan dengan cucu perempuan. Sekali lagi, kalau anak perempuannya 1,5, cucunya 1/6, itu jumlahnya 2/3. Konsekuensinya, kalau anak perempuannya 2 dapat 2/3, maka cucu kehabisan. Karena itu cucu tidak dapat bagian dan kehabisan oleh anak perempuan yang jumlahnya 2/3. Saudara laki-laki seibu sebapak, dia dapat sisa asobah binafsihi. Tinggal kita cari berapa sisanya. Lihat, ini 1/8, ini 2/3. Berarti 8 dan 3 angka penyebutnya. Harus dicari persekutuannya. Ini tabayun. Kenapa? 8 dan 3 tidak bisa dikompromikan. 8 dan 3 tidak bisa dibagi angka yang sama selain 1 dengan genap. Namanya tabayun, dikalikan. Berarti masalah asalnya adalah 24. Persekutuan penyebutnya 24. Silakan lihat 1/8 dari masalah 24, berarti bagiannya 3, namanya sahamnya 3. 1/8 dari 24, jadi sahamnya 3. 2 anak perempuan, 2/3. 2/3 dari 24, 16. Betul ya, 16. Berarti A dapat 1/8 alias 3/24. 2 anak perempuan 2/3 sama dengan 6/24. Berarti A dan B mengambilkan 19/24. Maka saudara laki-laki sebapak yang dapat sisa itu adalah 5/24. 24 ambil
19, sisanya 5/24. Di kasus ini cucu perempuan kehabisan. Dia tidak dapat bagian apapun karena anak perempuan mendapat 2/3. Kecuali, nah, hadir siapa? Cucu laki-laki. Nah, yang tadi kalian sudah tulis ya. Nah, sekarang tulis lagi dalam konsep yang berikutnya, contoh berikutnya. Di sini saya tambahkan, kalau di buku kalian ulang tulis semuanya. Ulang tulis semuanya sebagai nomor 2. Di sini susunan jadi ditambah cucu laki-laki. Sama maksudnya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Istri, ahli warisnya 2 anak perempuan, 1 cucu perempuan, dan 1 cucu laki-laki. Kemudian D, saudara laki-laki sebagai bapak. Jadi sekarang bukan 4 orang tapi 5 ahli warisnya. Dengan kehadiran cucu laki-laki, cucu perempuan berubah statusnya. Yang asalnya ahlul furud menjadi asobah bigowerihi disebabkan kehadiran cucu laki-laki. Ketika tidak ada cucu laki-laki, dia kehabisan, tidak dapat apa-apa tadi nomor 1. Sekarang di sini ada cucu laki-laki, dengan itu cucu perempuan berubah statusnya jadi asobah bigowerihi. Itu digabung. Apa konsekuensi atau akibatnya? Yang jadi asobah cucu laki-laki dan cucu perempuan. Artinya apa? Saudara laki-laki sebagai bapak terhalang dengan kehadiran cucu laki-laki. Nah, sekarang yang terhalang adalah saudara laki-laki sebagai bapak. Kemudian tadi sudah disampaikan 3 dan 16 berarti 19. Sisanya berapa? Tadi 5/24 sisanya. Buat siapa? Buat pasangan cucu perempuan dan cucu laki-laki. Semua tahu dan kita paham bahwa dalam asobah bigowerihi itu laki-laki harus 2 kali bagian perempuan. Cucu perempuan 1 dihitung 1. Cucu perempuan 1 dihitung 2. Laki-laki selamanya dihitung 2. Berarti sisa bukan dibagi 2 tapi dibagi 3. Kenapa? Karena yang laki-laki dihitung 2. Nah, berarti 5/24 harus dibagi 3. Nanti hasilnya buat perempuan, laki-laki yang 2 kalinya itu. Secara matematika berhitung, kalau dibagi 3 sama dengan kali 1/3. 5/24 dibagi 3 sama dengan kali 1/3. 5 kali 1, 5. 24 kali 3, 72. Berarti cucu perempuan dapat 5/72. Cucu laki-laki dapat 10/72. Ini perempuan, ini laki-laki, 2 kali lebih besar. Gitu. Bagian akhirnya adalah cucu perempuan dapat 5/72, cucu laki-laki 10/72. Apa yang terjadi? Bahwa dengan kehadiran cucu laki-laki, maka cucu perempuan sekarang jadi mendapatkan bagian yang ketika tidak ada cucu laki-laki, dia tidak dapat bagian apa-apa tadi kehabisan. Inilah yang dimaksud al-ahul mubarok. Kehadiran cucu laki-laki menguntungkan cucu perempuan. Karena pada nomor 1 tadi ketika tidak ada cucu laki-laki, cucu perempuan kehabisan akibat anak perempuan 2 orang atau lebih dapat 2/3, maka cucu kehabisan. Dengan kehadiran cucu laki-laki, ia diangkat oleh cucu laki-laki untuk mendapat sisa bersama cucu laki-laki. Walaupun dalam perhitungan laki-laki 2 kali lebih besar dari perempuan, tapi cucu perempuan yang asalnya tidak dapat bagian, sekarang dapat bagian 5/72. Berarti diuntungkan dengan kehadiran cucu laki-laki. Itu namanya al-ahul mubarok. Kehadiran pasangannya, saudaranya yang laki-laki menguntungkan. Itu yang pertama, al-ahul mubarok. Inilah kasus ahul mubarok. Tapi saya membandingkan tadi nomor 1-nya dan nomor 2-nya, dibandingkan.
Bandingkan ketika tidak ada pasangan laki-lakinya dengan ketika ada pasangan laki-lakinya. Dengan adanya pasangan laki-laki menyebabkan dia dapat bagian, berarti menguntungkan. Kemudian yang kedua, suami, ibu, ayah, anak perempuan, cucu perempuan. Silakan lihat. Suami berapa? Kalau ada paruh waris 1/4. Ibu 1/6 kalau ada paruh waris. Ayah 1/6. Tadi sudah disampaikan, anak perempuan sendirian dapat 1/2. Kalau anak perempuan 1/2, cucu perempuan 1/6. Gitu. Suami 1/4 karena tidak ada anak perempuan, tidak ada paruh waris. Ada paruh waris. Suami 1/4 karena ada paruh waris. Ibu 1/6 karena ada paruh waris. Ayah 1/6 karena ada paruh waris. Dan anak perempuan 1/2 karena sendirian dan tidak ada anak laki-laki. Cucu perempuan dapat 1/6 karena anak perempuan dapat 1/2. Yang tadi kita gambarkan. Berarti 4, 6, 6, 2, 6 penyebutnya. Persekutuannya 12. Namanya tawafuk. Persekutuannya adalah 12. Maka 1/4 dari 12 sahamnya 3. Ibu 1/6 dari 12 sahamnya 2. Ayah sahamnya 2 sama anak perempuan 1/2 berarti sahamnya 6. Kemudian cucu perempuan 1/6 sahamnya 2. Bagian mereka dijumlahkan. Jumlahkan sahamnya 3 tambah 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2. Berarti terjadi aul karena jumlahnya 15. Bagian ahli waris, saham ahli waris dibandingkan dengan penyebut asal, muasalah asal lebih besar bagian, berarti tidak cukup konkretnya. Bagaimana caranya? Sudah pernah kita pelajari pada waktu berikut yang lalu. 12 berubah jadi 15. Ini namanya aul. Membesar penyebutnya supaya cukup. Kenapa? Karena tidak cukup. Supaya cukup, penyebutnya diperbesar. 12 aul ke 15. Bagaimana konkretnya? Suami yang asalnya 3/12 berubah jadi 3/15. Gitu. Semuanya penyebutnya berubah jadi 15. Asalnya 12 jadi penyebut 15. Jadi cukup. Kenapa? Penyebut berubah jadi 15. Namanya masalah aul. Ini terjadi masalah aul. Ini kasus biasa, ini masalah aul. Kenapa? Karena saham ahli waris lebih besar. Dalam perhitungan konkretnya tidak cukup. Maka caranya bagaimana? Mudah, diperbesar. Penyebutnya seperti jumlah sahamnya. Karena itu 12 berubah dari 15. Nanti konkretnya suami yang 3/12 berubah jadi per 15. Semuanya sama. Semuanya per 15. Ada pengurangan secara massal. Semuanya berkurang karena penyebutnya membesar. Kalau penyebut membesar artinya bagian mengurang secara merata. Ini namanya AU. Kemudian hadir, umpamanya A, B, C, D, E, F, hadir cucu laki-laki. Tadi tidak ada cucu laki-laki, cucu perempuan dapat 1/6, walaupun konkretnya 2/15. Kemudian tambah cucu laki-laki. Kalau cucu perempuan ada cucu laki-laki, tadi sudah dikatakan. Kalau cucu perempuan asalnya ahlul furud, kemudian ada cucu laki-laki berubah jadi asobah. Asobah bigoirihi dengan kehadiran muasibnya. Berarti di sini posisi cucu perempuan menjadi asobah bigoirihi bersama dengan pasangannya muasibnya. Siapa? Cucu laki-laki. Jadi ini dapat sisa. Suami 1/4 alias 3/12 kembali ke awal. Ibu dapat 1/6, bagiannya 2. Ya, sahamnya. Ayah 1/6, sahamnya 2 karena penyebutnya 12. Anak perempuan 1/2, sahamnya 6. Kemudian cucu perempuan bersama cucu laki-laki mendapatkan sisa, berubah jadi asobah bi goirihi dengan kehadiran pasangannya yang laki-laki. Silakan lihat berapa sisanya.
Silakan lihat, suami 1/4 alias 3/12, ibu 1/6 sama dengan 2/12, ayah 1/6 sama dengan 2/12, anak perempuan setengah sama 6/12. Hitung berapa? 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 6, 13. Berarti terjadi AW ke-13. Satu itu, AW ke-13. Apa konsekuensinya? Coba lihat. Berarti tidak ada sisa. Kenapa? Yang furud pun awal. Jadi tidak ada sisa. Dalam kasus ini suami tetap dapat 3/13 sekarang. Karena berubah. Ibu dapat 2/13. Ayah dapat 2/13. Anak perempuan 6/13. Cucu perempuan jadi tidak dapat apa-apa. Kan tidak ada sisa. Apa yang terjadi? Ini saudara yang merugikan. Ketika tidak ada cucu laki-laki, cucu perempuan jadi dapat 1/6. Walaupun berubah jadi 1/15 karena awal. Tapi di kasus sekarang dengan hadirnya cucu laki-laki, cucu perempuan jadi asobah bi goirihi, dengan akibat dia tidak mendapatkan bagian. Begitu namanya ahul mas'um. Di awal terjadi awal dulu, kemudian datang hadir pasangan laki-laki bagi cucu perempuan alias cucu laki-laki, maka cucu perempuan berubah posisi jadi asobah bi ghairihi. Seperti ini. Cuma di sini menguntungkan, di sini merugikan. Kehadiran cucu laki-laki bagi cucu perempuan tadi menguntungkan, sekarang merugikan. Ketika menguntungkan namanya ahul mubarak. Ketika merugikan namanya ahul mas'um. Nah, itulah yang disebut ahul mubarak dan ahul mas'um. Untuk menggambarkan lebih kaya gambaran kalian tentang kasus yang terjadi, silakan lihat soal nomor berikutnya. Ada orang meninggal dunia, ahli warisnya ibu, 1 anak perempuan dan 1 cucu perempuan. Sengaja saya ambil ahli waris yang sama supaya kalian mudah mengikutinya, perubahannya kelihatan. Silakan. A, ibu tadi sudah berapa? 1/6, sama dengan itu, 1/6. Anak perempuan kalau sendirian 1/2. Cucu perempuan kalau ada anak perempuan 1/2 berarti dapat 1/6. 6, 2, 6. Penyebutnya 6 persekutuannya. Namanya tadahul. 6 dengan 2 tadahul. 2 masuk ke 6. Apa buktinya? 6 bagi 2 genap. Berarti 2 bagian dari 6. Namanya tadahul. 1/6 sahamnya 1. Setengah sahamnya 3. Setengah dari 6. 1/6 sahamnya 1. Jumlahkan berapa? 5. Nah, ini ada sisa. Kenapa? Ternyata 5. Padahal penyebutnya 6. Berarti terjadi awal dan terjadi rod, terjadi rod, kebalikan dari awal. Terjadi rod. Rod berapa? Rod ke-5. Apa artinya? Supaya habis bagiannya, ibu dapat 1/5, sekarang berubah sebaliknya. Penyebutnya berubah jadi 5. Maka ibu 1/6 berubah jadi 1/5. Anak perempuan setengah 3/5 jadi 3/5. Cucu perempuan 1/6 jadi 1/5. Pas, cukup, namanya rod tanpa suami atau istri. Berikutnya sekarang, nomor berikutnya silakan lihat. Di nomor berikutnya istri 1/8. Anak perempuan 1/2. Cucu perempuan 1/6, ibu 1/6. Silakan lihat. Istri 1/8, anak perempuan 1/2, cucu perempuan 1/6, ibu 1/6. Berarti 8, 26, penyebutnya 24. Tawafuk 24. Persekutuan penyebutnya 24. Istri berapa? 3. 1/8 24, sahamnya 3. Kita dekatkan, sahamnya 3. Sahamnya 3, ini sahamnya 12.
Ini sahamnya 4, ini sahamnya 4. Paham ya? 1/8, 3, setengah 12, 1/6, 4 dari 24, 1/6, 4. Jumlah kan? Jumlahnya 23. Berarti sama terjadi rod. Kenapa? Karena 24, sedangkan jumlah saham 23, berarti ada sisa 1. Maka terjadi rod. Rod ini rod dengan adanya istri. Berbeda dengan rod tanpa suami istri, berubah langsung. Dari 6 berubah ke 5 penyebutnya. Langsung. Kalau awal bertambah, kalau rod mengecil. Nanti konsekuensinya kalau awal berkurang secara merata, kalau rod bertambah bagian dengan merata. Ketika tidak ada istri atau anak perempuan. Tapi ketika ada istri anak perempuan, karena istri dan suami tidak ada patron, maka ditutup dulu. Apa artinya? Berikan dulu kepada istri. Gitu. Baru kepada yang lain dengan perbandingan menurut mereka. Jadi sekarang istri beri dulu berapa ini? Istri 1/8. Tapi nulisnya 8 sebagai penyebut awal, kemudian sahamnya 1. Sisanya berapa? 7/8. Sahamnya sisanya 7. Buat B, C, D 7. Kemudian mereka akan membagi sisa itu sesuai dengan perbandingan mereka. Maka tulis bagian mereka setengah, kemudian tutup 1/6, ibu 1/6 untuk melihat perbandingannya. Silakan lihat setengah, 1/6, 1/6 supaya kelihatan. Ambil persekutuannya 6. Berarti anak perempuan 3, kemudian ini 1, ini 1. Berarti 3 berbanding 1 berbanding 1. Artinya nanti akan dibagi 5. 3 tambah 1 tambah 1, 5. Apa konkretnya? Ini 3/5. Ini 1/5. Ini 1/5. Dari yang diambil, sisa yang diambil oleh istri tadi. Karena akan dibagi 5, maka penyebut awal supaya genap kali 5. Gitu. Angka 5 dari mana? Dari jumlah ini. 3115. Dalam artian nanti 3/5-nya, 1/5-nya, 1/5-nya dari perbandingan burun mereka. Berarti 8 kali 5 berapa? 40. Penyebut barunya 40. Penyebut barunya 40. Kemudian istri 1/8 dari 40 berapa? 5. Istri dapat 1/8 dari 40 adalah 5. Dia akan tetap tidak akan berubah. Nah, anak perempuan tadi 3/5 dari 40 ambil 5. 35. Ini 1/5 dari 35. Ini 1/5 dari 35. Maka artinya berapa? 3/5 dari 35 adalah 21. Kemudian 1/5 dari 35 adalah 7. 1/5 dari 35 adalah 7. Maka bagiannya adalah, silakan lihat, istri 5/40, 1/8. Dia tidak berubah. Kemudian anak perempuan 21/40. Kemudian 7 perempuan 7/40. Kemudian ibu dapat 7/40. Ron dengan suami atau istri. Karena apa? Karena istri atau suami tidak dapat ron. Maka diberikan lebih dulu kepada suami atau istri. Barangkali itu yang dapat kita lihat. Sekaligus kita bandingkan. Sekali lagi kasus pertama. Ini namanya Ahul Mubarok. Kenapa? Ketika tidak ada cucu laki-laki, tadi cucu perempuan kehabisan oleh 2/3. Dengan hadirnya cucu laki-laki berubah jadi asawah bigorihi, dia jadi dapat bagian. Dengan akibat saudara laki-laki sebab terhalang oleh cucu laki-laki. Ini namanya Ahul Mubarok. Di sini Ahul Mas'um. Kenapa? Asalnya
Tadi cucu perempuan dapat bagian 1/6, walaupun dengan itu terjadi aul, dengan hadirnya cucu laki-laki mendapatkan asobah bi ghairihi, tapi akibatnya habis. Kenapa? Yang furudnya saja sudah 13 aul, berarti tidak ada sisa. Akibatnya cucu perempuan yang tadinya dapat bagian pada kasus sebelumnya sekarang jadi tidak kebagian. Kemudian nomor berikutnya, ibu anak perempuan cucu perempuan, ini namanya rod tanpa suami atau istri. Maka penyebut mengecil langsung mudah. Kenapa? Karena tidak ada suami atau istri. Di nomor terakhir ada istri, kemudian terjadi rod. Kalau terjadi rod dengan ada istri, istri lebih dulu diberikan bagiannya, supaya nanti akan dibagi sisa dari istri itu sesuai perbandingan mereka. Artinya nanti akan terjadi pertambahan bagian mereka sesuai dengan perbandingan furud mereka. Tadi sudah kita lihat, maka bagian akhirnya, finalnya adalah istri dapat 5/40. Itu adalah 1/8. Kemudian anak perempuan yang asalnya setengah berubah jadi 21/40. Kemudian cucu perempuan yang asalnya 1/6 jadi 7/40. Kemudian ibu yang 1/6 jadi 7/40. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa pelajaran sebelumnya sebagai bekal untuk mengarungi perkembangan faraid yang tadi saya gambarkan, semakin lama akan semakin dalam. Seperti kita berdiri di pantai, semakin tengah semakin dalam, semakin tengah semakin dalam. Seperti itu belajar faraid. Tapi insya Allah dengan ketekunan kalian tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Yang paling penting adalah sering latihan, sering latihan, sering latihan. Itu yang menyebabkan kita paham terhadap bagian-bagian kaidah sebelumnya dengan sering diulang-ulang. Demikian, terima kasih. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Hari ini kita belajar al-akhul mubarak, saudara yang menguntungkan, dan ahul masum, saudara yang merugikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.